Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam renungan pagi hari ini. Dan kita semua pasti berada dalam kondisi yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara, kita sadar bahwa hidup ini berasal dari Tuhan. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Bahkan kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita setiap hari tidak lepas daripada kontrolnya Tuhan. Tidak lepas daripada perlindungannya Tuhan, tidak lepas dari pemandangannya Tuhan. Sehingga kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Kita bekerja, kita tidur, kita berjalan, kita duduk. Kemanapun kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan kehidupan kita ini hanyalah anugerah yang diberi Tuhan. Saudara, kita akan membaca di dalam surat Yohanes yang pertama. Surat Yohanes pasal 5, ya. Surat Yohanes pertama pasal 5. Ya, mengenai kedatangan Kristus, ya. Hidup yang kekal ada di dalam Kristus. Saudaraku, demikian mulai ayat 6 dikatakan, dan inilah yang datang dengan air dan darah, yaitu Kristus Yesus. Bukan hanya dengan air, melainkan dengan air dan darah. Rohlah yang bersaksi, karena roh itulah kebenaran. Sebab ada 3 yang bersaksi. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya itu adalah satu. Jika kita menerima kesaksian manusia, kesaksian Allah lebih kuat. Sebab kesaksian yang Allah berikan adalah kesaksian tentang anaknya. Orang yang percaya kepada anak Allah memiliki kesaksian itu di dalam dirinya. Orang yang tidak percaya kepada Allah telah membuatnya menjadi seorang penipu, karena orang itu tidak percaya pada kesaksian yang Allah berikan tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, bahwa Allah telah memberikan kepada kita hidup yang kekal, dan hidup itu ada dalam anaknya. Setiap orang yang memiliki sang anak memiliki hidup. Setiap orang yang tidak memiliki anak Allah, saya ulangi lagi, setiap orang yang tidak memiliki anak Allah tidak memiliki hidup. Saudara, yang kita renungkan bersama pada saat ini adalah tentang Yesus Kristus. Ya. Tentang Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita sinkronkan dengan kehidupan kita. Saudara, ketika malaikat Gabriel datang pada Maria memberikan salam, kurang lebih begini firman Tuhan waktu itu, salam bagimu, hai Maria yang dikasihi Tuhan. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Saudara, kalau kita baca nanti di dalam Lukas pasal 2. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, inilah saudaraku, ya, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi. Katakan demikian, dan inilah yang datang dengan air dan darah. Saudara, kita sadari bahwa manusia yang ada di dalam tubuh, ya kita, yaitu adalah air
Bahkan air 80%. Dan darah itu 20% dalam kehidupan kita. Sehingga kita sangat membutuhkan air. Saudaraku, tetapi selain dua hal ini, kita bisa hidup itu hanya oleh Roh. Hanya oleh Roh. Air dan darah tanpa Roh itu tidak ada kehidupan. Ya, saudara. Tetapi Roh yang diberi oleh Tuhan di dalam kita itu adalah roh kehidupan. Maka saudaraku, kita masih ingat ketika Tuhan menciptakan Adam, ya, dengan tangannya sendiri, dengan tanah liat, itu artinya tubuh kita. Dan sebelum ditiupkan nefasnya atau nafas atau rohnya, roh Allah, maka tanah liat itu tidak bisa hidup. Artinya, unsur yang sangat penting di dalam kehidupan manusia itu adalah roh Allah. Roh Allah yang ada dalam diri kita. Saudara, tubuh kita ini memerlukan yang fana, air, makanan, ya, yang berasal dari tanah. Saya rasa semua makanan yang kita makan berasal dari bumi ini, dari dalam tanah, ya. Baik buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, ya, itu berasal dari tanah. Artinya bahwa kita ini hidup secara jasmania, kita berasal dari tanah. Dan ketika kita nanti roh yang menghidupi kita itu keluar dari tubuh kita, ya tubuh kita akan menjadi tanah. Tapi roh yang keluar dari diri kita itu adalah roh yang hidup kekal, saudaraku. Jadi kehidupan kekal di surga itu adalah roh. Roh inilah yang diberilah oleh Tuhan tubuh surgawi dengan roh kita, ya, tubuh yang kekal, baik itu ketika hidup kekal maupun mati kekal, roh itu tetap hidup. Roh tidak bisa mati, karena roh itu kekal. Nah, ketika roh kita itu bersama-sama dengan roh Allah, roh Yesus Kristus yang kita terima selama ini menjadi satu dengan kita, roh kita, yaitu akan kekal selama-lamanya. Tetapi jika kita tidak memiliki roh Kristus di dalam diri kita, roh kita akan dihukum kekal selamanya. Nah, Kristus dinyatakan bahwa darah dan air itu akan menjadi dua unsur alamiah, dua unsur bumi, sehingga Kristus datang menjadi manusia. Ya, dikatakan di sini, rohlah yang bersaksi, roh itulah kebenaran. Roh itulah kebenaran. Saudaraku, ketika kita percaya Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu roh kita bersatu dengan roh Yesus. Sehingga jika kita berdoa, jika kita sedang memuji, itu rohlah yang memuji. Sebab roh hubungannya dengan roh yang Maha Kuasa. Roh kita berhubungan dengan roh Tuhan. Ya. Kan roh
manusia itu ketika kita berdoa, makanya kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengadu pada Tuhan. Ya, kita bersyukur, itu roh kita yang bersyukur pada Tuhan. Karena itu adalah memiliki hubungan yang intim. Tubuh tidak bisa. Tubuh hanya sebagai wadah atau sarana yang diberikan Tuhan untuk mengekspresikan daripada kehidupan roh kita. Nah, saudaraku, ya, kalau roh kita ini tidak kita bangun setiap pagi berhubungan dengan roh Tuhan, roh kita tidak melakukan apa-apa. Mungkin hanya tubuh dan pikiran yang kita kerjakan. Dan itu tentu saja jika tanpa ada roh yang memimpin hidup kita, memimpin pikiran kita, mengendalikan tubuh kita, ya, itu hanya sebatas manusiawi dunia. Sebatas manusia dunia. Tetapi jika Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus Kristus itulah mengendalikan hidup kita, maka hidup kita berada dalam realnya Tuhan, berada dalam pimpinan Tuhan, dan penuh dengan kebenaran. Amin, saudaraku. Untuk itu Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, saudara-saudara terkasih, ya, kita orang-orang yang telah dipilihnya, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Makanya kita mulai sekarang ini harus rajin merenungkan firman Tuhan, ya, sebab firman Tuhan itulah yang memberikan hidup benar, yang memberikan hidup penuh dengan kebenaran. Tetapi jika kita menolak pimpinan Roh Kudus, berarti kita berjalan sendiri. Kita menuruti pikiran dan kehendak manusiawi, manusia jasmania, manusia fana yang jauh daripada kebenaran. Sebab kebenaran hanya ada di dalam Roh Tuhan, tidak ada di dalam manusia manapun. Oleh karena itu, izinkan bahwa hidup kita ini harus selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Harus selalu dikendalikan oleh Roh Kudus. Memang, saudaraku, gak enak dikendalikan Tuhan. Ya, karena keinginan roh bertentangan dengan keinginan jasmani. Keinginan daging, saudaraku. Dahulu zaman bangsa Israel, Tuhan itu, ya, memberikan peringatan-peringatan bahwa manusia tidak boleh makan lemak. Mengapa, saudara? Sebab Tuhan tahu bahwa lemak itu tidak baik untuk tubuh kita. Nah, saudaraku, makanya setiap Harun mempersembahkan persembahan kurban bakaran, ya, itu lemaknya harus dibakar habis. Kenapa? Orang-orang sekarang tahu dan sadar ternyata lemak itu, ya, tidak membawa kebaikan tubuh. Lemak sapi, lemak kambing, ya. Karena persembahan itu waktu dulu adalah sapi atau lembu dan domba atau kambing. Karena yang lain tidak masuk dalam kategori untuk dipersembahkan, seperti babi, celeng, ya, anjing, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku, kita boleh hidup menurut kehendak Tuhan dengan
mengizinkan Roh Tuhan yang selalu mengendalikan diri kita, mengendalikan hidup kita, mengatur hidup kita, sehingga hidup kita tetap berada di dalam atmosfernya Tuhan, di dalam zonanya Tuhan. Sebab roh itu adalah kekal. Saudara, kita masih ingat firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa. Ya saudara, tapi beroleh hidup yang kekal. Akhir-akhir ini kalau kita melihat di YouTube, banyak orang-orang menerima hidup kekal. Ya, justru orang yang membenci Yesus, orang yang memusuhi Yesus Kristus, yang memusuhi anak-anak Tuhan. Sekarang tiba waktunya diubahkan Tuhan. Mereka mendapatkan Yesus sebagai juru selamatnya. Banyak kesaksian orang-orang yang belum mengenal Yesus, bahkan membenci Yesus, akhirnya dipilih Tuhan Yesus menjadi alatnya untuk memberitakan Injil, untuk memberikan kesaksian bagaimana mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudaraku, bahkan ada yang sampai hari ini masih dalam penjara, ya, seperti Muhammad KC, yang memberitakan kebenaran bagaimana dia menerima Yesus, ya, dan mereka dipenjara. Banyak orang-orang yang setelah percaya Yesus dipenjarakan, tetapi roh kebenaran itu tetap ada di dalam mereka. Mereka tetap bersaksi bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus adalah penjamin hidup yang kekal selama-lamanya. Untuk itu saudaraku yang kekasih, pagi hari ini renungan yang sederhana, ya, yang sangat sederhana ini kiranya mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Yesus Kristus. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Yesus akan diberinya hidup yang kekal di surga. Dan pada saat ini disertai oleh Tuhan. Ketika tubuh ini sakit, roh kebenaran itulah yang menyembuhkan. Ketika mengalami berbagai-bagai masalah karena kesalahan pilihan tubuh, pilihan daging, ya itu akan diingatkan supaya kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup, dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu. Sehingga nyata bahwa kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan, yang mengasihi sesama dan hidup di dalam Kristus. Inilah saudaraku renungan pagi hari ini, yang intinya adalah izinkan hidup kita selalu dipimpin oleh roh kebenaran, roh Kristus, dan itu berdampak pada kehidupan kita, bahwa kehidupan kita akan selalu bersama-sama dengan Kristus, menjadi saksinya Kristus. Kita bersaksi kepada dunia bahwa Kristus sumber kebenaran yang memimpin kita dalam kebenaran. Dan ketika kelak Tuhan menyatakan dirinya yang kedua kali, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa agar banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan kita,
dan kita menjadi alat Tuhan. Kiranya nama Tuhan terpuji dan dimuliakan dalam hidup kita ini, sekarang sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu agar kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Engkau sendiri yang memimpin, melindungi dan memberkati. Bahkan Engkau sendiri akan menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga mampukan kami untuk bersaksi kepada banyak orang, agar mereka menerima roh kebenaran di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.